Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, now prepare your science review sheet. We continue our discuss. Last week we discussed until number 9. Am I right? Number 9A. Am I right? Your worksheet is review to IPT. Okay, now we continue on number 9B. I will share screen. Can you see my screen? Okay. Number 9B, ya. Anya makes another rocket using the same balloon. Anya itu membuat roket balon membuat roket dengan balon yang sama. Masih ingat ya kemarin ya kita sudah bahas. She blows less air into the balloon. Dia meniupkan udara yang sedikit ke dalam balonnya. What do you think will happen to this rocket balloon? Apa yang akan terjadi? Menurutmu apa yang akan terjadi pada roket balonnya Anya? Nah, kalau kemarin sudah ditiup balonnya besar, maka yang terjadi apa kemarin? Balonnya bergerak. Balonnya bergerak. Maka yang sekarang karena udara di dalam balon itu sedikit, berarti tekanannya kan kecil. Nah, berarti balonnya akan bergerak lebih lambat. The rocket balloon moves slowly. What can sashimi measure to compare their two results? Apa yang dapat diukur oleh sashimi untuk membandingkan dua hasil itu? Jadi ada hasil tadi yang pertama kemarin itu kan balonnya besar, terus dilepaskan bergeraknya cepat ya. Yang kedua balonnya kecil karena udara yang ditiupkan ke dalam balon itu sedikit, bergeraknya lambat. Nah dari dua percobaan itu, circle the correct answer. Lingkari jawaban yang benar tentang yang bisa diukur. Kalau bergerak cepat dan bergerak lambat berarti kita bisa mengukur jaraknya, distance-nya ya. Tidak ada hubungannya sama warnanya, nggak ada hubungannya sama baunya, apalagi rasanya atau suhunya, tidak ada ya. Tuh, yang ada adalah jarak karena berhubungan dengan kecepatan gerak benda. Oke, selanjutnya ke nomor 10. Different materials have different properties. Bahan yang berbeda itu memiliki sifat yang berbeda pula. Complete the table about 4 materials. Lengkapilah tabel berikut tentang 4 bahan. One has been done for you. 1 telah diselesaikan untukmu. Bahannya ada gasolin, gold, salt, wool. Gasolin itu apa, Nak? Bahan bakar itu ya. Kemudian one property of the material, 1 sifat bahannya. Kalau gasolin itu flammable. Flammable itu mudah terbakar. Namanya bahan bakar, ya mudah terbakar ya. Nah, kalau gold, emas itu malleable. Apa malleable itu? Malleable itu mudah dibentuk. Karena itu kalian lihat berbagai macam bentuk perhiasan dari emas ya kan? Mulai dari yang lurus sampai yang melungker-melungker semuanya ada. Sampai yang bentuk, nah kalau kamu beli liontinnya kalung emas, ada yang bentuk Hello Kitty, ada yang bentuk bunga, ada yang bentuk apa kalau yang cowok itu ya. Nah, Spiderman loh. Itu kan bermacam-macam. Nah, itu mudah dibentuk. Malleable, bukan foamable ya. Kemudian salt, garam. Sifatnya apa? Dissolve in water. Jadi larut dalam air. Kalau kamu punya segelas air, kemudian masukkan 1 sendok garam, kamu aduk dia pasti mudah larut ya. Kemudian wool. Kain wool itu ya fibrous. Fibrous itu berserat.
Nah, baik. Lanjutannya sekarang. Naufal and Adele measure their pulse rate. Naufal sama Adele itu mengukur kecepatan detak jantung ya. Naufal has a pulse rate of 90 beats every minute. Nah, Naufal itu detak jantungnya 90 detakan setiap menitnya. Adele has a pulse rate of 92 beats every minute. Kalau Adele itu 92, rata-rata ya, rata-ratanya. They want to find out how exercise changes their pulse rate. Nah, mereka itu ingin menemukan bagaimana olahraga itu bisa mengubah kecepatan detak jantung mereka. Apakah ada pengaruh sih antara aku berolahraga dengan enggak dengan detak jantungku? Nah, itu. Yang pertama, predict Naufal's pulse rate after exercise. Prediksikan rata-rata detak jantungnya Naufal setelah berolahraga. Circle the correct answer. Lingkari jawaban yang paling tepat. Awalnya 90 itu kalau tenang, kondisinya tenang, tidak berolahraga ya. Nah, setelah berolahraga, dia akan detak jantungnya lebih cepat. Nah, kamu kalau habis berolahraga kan mesti ngos-ngosan ya. Kalau kamu pegang dadamu, itu pasti terasa detak jantungnya lebih cepat. Nah, berarti yang lebih tinggi dari 90 yang mana? Di sini adalah 100. Nah, kemudian Naufal does some exercise. Naufal itu melakukan beberapa jenis olahraga. Misalnya ya lari, ya push up gitu ya lompat-lompat gitu. Jadi nggak cuma satu jenis. Adele does some exercise. Adele juga sama, dia mengerjakan olahraga yang lebih dari satu ya. They want to compare their pulse rates. Mereka ingin membandingkan detak jantung, rata-rata detak jantung mereka. What two things must they do to make this a fair test? Apa yang dua hal yang harus mereka lakukan agar percobaan mereka itu berhasil? Nah, kalau mereka mau membandingkan rata-rata detak jantungnya pada saat berolahraga dengan olahraga yang lebih dari satu jenis, maka yang harus diperhatikan yang pertama adalah the kind of exercise is same. Jenis olahraganya harus sama. Misalnya Naufal melakukan olahraga berupa apa itu namanya? Lari, kemudian push up sama lompat. Nah, berarti Adele juga harus sama. Lari, push up sama lompat gitu. Nggak boleh beda. Kemudian yang kedua, the time duration of exercise is same. Jadi waktu lama waktunya berolahraga itu harus sama. Misalnya kalau Naufal itu larinya 5 menit, ya Adele juga harus sama 5 menit gitu ya. Kalau Naufal itu lompatnya itu 3 menit, ya Adele juga harus sama 3 menit. Kalau Naufal itu apa tadi push up-nya itu 10 kali, ya Adele juga harus sama 10 kali gitu ya. Nah, maka nanti mereka akan bisa membandingkan rata-rata detak jantungnya Naufal dan Adele seperti apa. Nah, itu. Kemudian lanjutannya ini. To be healthy, Adele and Naufal need to exercise. Untuk menjadi sehat itu, Adele dan Naufal membutuhkan olahraga. How much exercise do they need to do to stay healthy? Berapa kali sih olahraga itu yang mereka butuhkan untuk menjaga agar tetap sehat? Circle the best answer. Nah, once a week, jadi sekali dalam seminggu ya. Itu. Kemudian nomor 12. Zafran is investigating how water can be absorbed by different paper towels. Zafran itu melakukan penelitian, meneliti bagaimana air itu dapat diserap oleh handuk yang berbeda. He uses 4 different types of paper towel. Jadi dia itu dia menggunakan 4 jenis handuk yang berbeda.
Each towel is the same size. Tiap-tiap handuknya itu ukurannya sama. He measures how much water is absorbed by each paper towel. Dia mengukur berapa banyak air yang terserap atau yang dapat diserap oleh setiap handuk itu. Here are his results. Nah, berikut ini adalah hasilnya. Type of paper towelnya ada A, B, C, D. Mass of water absorbed in grams. Jadi kalau towel A itu hanya bisa menyerap 5 gram air. Kalau B lebih banyak 15. Kalau C lebih sedikit lagi 10. Yang paling banyak adalah yang towel D. Itu sampai 23 gram air. Here is a bar chart of his results. Berikut ini adalah diagram batang dari hasilnya. Complete the bar chart by drawing in the results for towel D. Jadi lengkapilah. Stipo. Loh, gak ada. Sik. Lengkapilah diagram batang berikut ini gitu ya dengan menggambarkan hasil dari towel D-nya. Oh, ini di halaman selanjutnya. Usada bukakan. 2. Nah, ini ya. Nah, dilengkapi. Kalian lengkapi using ruler ya. Kalau sekarang nggak pakai ruler nggak apa-apa. Besok kalau IPT, please use your ruler ya. Jadi pakai penggaris ya yang bagus. Apa itu namanya yang lurus ya, nggak meletot-meletot ini kayak punyanya Usada tadi nih. Nah, yang C sama D dilengkapi. Nah, ke yang C, yang D ini tadi kan 23 ya, berarti di sini antara 20 dan 25. Nah, di sini 1, 2, 3 kamu kasih skala. Di sini ya. Oke, yang C tadi cuma 10, berarti di sini. Nah, setelah kita melengkapi, kemudian yang B, write down the letter of the paper towels from the most absorbent to the least absorbent. The most absorbent berarti yang paling banyak menyerap air. Ya, yang kemampuan penyerapannya itu paling tinggi. Itu berarti yang do ya. Kemudian yang B bisa dilihat dari diagram ini mulai dari yang paling tinggi yang do, kemudian yang B lebih rendah lagi C, paling rendah A. Berarti kita tuliskan di sini most absorbentnya do BC, lalu least absorbent yang paling rendah adalah E atau A ya. Oke, lanjut. Adina sorts these animals into groups. Adina itu mengelompokkan ya hewan-hewan ke dalam beberapa kelompok. Ada butterfly, cat, duck, eagle, elephant, shark, whale, and worm. Each animal can be put into more than one group. Jadi tiap-tiap hewan itu dapat diletakkan pada lebih dari satu kelompok. Ya, ini ada kupu-kupu, kucing, bebek, elang, gajah, hiu, paus, dan cacing. Nah, here is Adina's first group. Ini adalah kelompok pertama Adina. Grup name-nya ya, grup name-nya itu nama grupnya adalah animals that live in or on water. Hewan yang dapat hidup di dalam atau pada permukaan air. Membersnya, anggotanya, dia ada whale, ada shark and duck. Jadi ada paus, ada hiu, dan ada bebek. Nah, kalau paus dan hiu dia live in ya. Kalau duck dia live on. Nah, kemudian yang A, complete Adina's next group. Silakan lengkapi kelompok berikutnya dari Adina ya. Grup name-nya, nama kelompoknya adalah animals that have wings. Hewan yang punya sayap. Nah, members-nya apa aja? Anggotanya ada butterfly, kupu-kupu, eagle, elang, dan duck. Bebek ya.
Kemudian yang B, Adina then makes another group. Adina itu membuat grup yang lain. Only 3 of animals fit into this group. Hanya 3 hewan yang masuk ke dalam kelompok ini. Write a name for this group in the table. Jadi tulislah nama kelompok ini pada tabelnya. Kita diminta untuk menentukan nama kelompoknya. Anggotanya, membersnya ada whale, ada paus, shark, hiu, dan worm atau cacing. Nah ya, ada paus, hiu, cacing. Kira-kira apa? Animals that haven't foot. Jadi hewan yang tidak memiliki kaki ya, tidak berkaki, boleh. Kalau kalian punya nama kelompok yang lain selain ini juga tidak apa-apa, asalkan member ini itu masuk kategorinya ke dalam sini ya. Tuh. Kemudian Kea has a plant growing in her house. This is the last ya. The last number. Kea itu punya tanaman ya yang tumbuh di rumahnya. The flowers on Kea's plant smell nice. Jadi bunganya dari tanamannya Kea itu berbau yang harum ya. Which sense organ does Kea use to smell her flowers? Organ apa? Organ apa di alat indera itu yang Kea gunakan untuk membau bunganya? Nah, kita yang ditanyakan adalah organ. Kemarin Usada Tari sudah menyampaikan, dilihat pertanyaannya. Kalau pertanyaannya itu organ, berarti organ tubuhnya apa? Nose, untuk smell, itu nose. Ya, hidung organnya. Oke, next. The last paper. Number 3. Oh, paper 3. Nah, Kea goes on holiday for 2 weeks. Kea itu pergi berlibur untuk 2 pekan. When she comes back, ketika dia pulang ya, kembali, her plant is still alive. Tanamannya itu masih hidup, but looks like this. Tetapi tampak seperti gambar ini, banyak yang daun yang berjatuhan, banyak bunga yang berjatuhan ya, berguguran. Describe what happened to Kea's plant. Jadi deskripsikan apa yang terjadi pada tanamannya Kea. Berarti plant needs water ya. Jadi tanamannya Kea itu membutuhkan air in order to not dehydration. Supaya tidak dehidrasi, tanamannya kekurangan air ya. Tuh. Kalian tulis supaya tidak layu, boleh. Bahasa Inggrisnya apa ya. Nah, kemudian what can Gea do to help her plants? Apa yang bisa Gea lakukan untuk membantu tanamannya? There are 2 ya. Change the soil and fertilizer. Jadi diganti media tanamnya, tanah dan pupuknya diganti yang baru ya. Kemudian watering the plant. Lalu apa? Sirami tanamannya ya. Disiram. Oke, thank you. Is it finished for you to rewrite the answer? Not yet. Not yet. Okay, continue. Finish. Who has finished again? Kayla, finish or not? Finish. Not yet. Yeah, continue Kayla. Adelia, still right. Zidan finish? Finish. Thank you Zidan, good job. Kenzie still rewrite. Finish. Aldo finish? Aldo, Honey Bunny, Sweetie? Finish. Okay, thank you Aldo. Baim, still right. Rendra finish? Alma, finish? Okay, thank you Alma. Good job. Naufal, where are you Naufal? Are you right? Oh yeah, right. Okay. Continue. Rahma finish? Rafa?
Do you write the answer, Rafa? Nabil, Hasbi, Vio finish, Zafran finish, Raihan finish, then Kea still right? Oh, finish. Okay. Kalista finish, Fatir finish, Adina, Anya finish, Anya. Rara finish ya. Safa still rewrite. Adina finish. Okay. Ustadzah stop share. Thank you for your attention today. I hope tomorrow you can do your examination Ustadzah smoothly ya, dengan lancar, dengan baik ya. Please do your best. Thank you. That's all from me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.